mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan hadir di sini untuk bersama-sama dengan kami, agar bersukacita bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum dapat hadir pada hari ini. Kiranya Bapa yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Jika mereka dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan pulihkan mereka melalui obat yang mereka minum. Jika mereka dalam keadaan malas, Tuhan ketuk pintu hati mereka agar mau bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jika mereka ada urusan yang kami tidak tahu satu hal atau apapun itu, kiranya Bapa yang senantiasa memberkati mereka dimanapun mereka berada. Berkatilah ibadah ini Tuhan Yesus, mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Amin. Oke, semuanya boleh duduk. Kita mau mendengarkan titah Tuhan pada minggu ini, yaitu titah ke apa itu titah kelima? Iya, pintar. Selip, titah kelima. Apa itu titah kelima, adik-adik? Iya, hormatilah ayah dan ibumu supaya di tanah yang diberikan Tuhan Allah. Kepada siapa? Kepadamu. Oke, sekali lagi. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Kepada siapa? Kepadamu. Oke, amin. Kita mau berdoa, lipat tangan, ikutin yang kakak bilang. Ikutin yang kakak bilang ya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke, kita mau bangkit berdiri. Siapa yang mau naik keretanya Tuhan Yesus? Tujuh tangan. Oke, kita nyanyi. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar. Buatan siapa? Buatan Tuhan. Pintar. Sayang. Tepuk tangannya.
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke, silakan duduk. Kita mau baca firman Tuhan. Kita baca epistel hari ini. Dibuka Alkitabnya. Siapa yang tidak bawa Alkitab, tunjuk tangan. Nah, itu kakak El ada 2 Alkitabnya, saling pinjam. Abang udah ada Alkitab baru kan, Bang? Oke. Nopi bawa Alkitab ya, Nopi? Sekarang kita mau melihat kitab Tuhan, yaitu kitab Korintus. Korintus itu di mana ya? Perjanjian baru. Ayatnya ke 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Sudah ketemu? Sudah. Iya, 58, Nak. Yang paling akhir. Yang paling akhir yang di atas 16 itu, Bang. Enggak apa-apa, pelan-pelan ketemu sama Mama. Oh, kenapa Yola? Sakit nih? Enggak. Oke. Dengarkan kakaknya. Dengarkan kakaknya. Ya. Adik kakak dulu baca, baru adik-adik sekolah minggu semuanya ya. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu katakan amin. Nanti kita tulis sama-sama ya. Untuk tugas agama ya. Ya, nanti kita tulis sama-sama ya. Nanti kita tulis sama-sama setelah ibadah ya, Nak ya. Oke. Kita buka sekali lagi kakak bilang 1 Korintus 15 ayat 58. Oke, kakak duluan baru nanti adik-adik sekolah minggu seluruhnya. Kakak L sama kakak duluan baru adik-adik sekolah minggu seluruhnya. Oke, ayo kakak L 1, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oke, kakak mau dengar suara adik-adik sekolah minggu. 1, 2, 3. Oke, amin. Tutup Alkitab. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Doa. Tuhan marah. Kalau Bang Gerutu Tuhan marah. Doa sini. Oke, kita berdoa ya.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi lagunya Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Siapa yang lari Sabtu kemarin baca kitab suci? Tidak ada. Siapa yang berdoa selama seminggu kemarin? Gak ada yang berdoa? Gak ada yang berdoa mulai dari hari Senin sampai hari Minggu? Ada. Ya, kita nyanyi ya. Tepuk tangannya sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, sekali lagi nanti kalau mau berkat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau berkat, berkat. Kalau mau berkat, kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau berkat. Oke, semuanya dilipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepala, marilah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang tinggi untuk segala berkat serta karunia yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir untuk membukakan telinga kami, hati kami, supaya kami satu dengan yang lain mau dengar benaran. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu yang ada di dalam rumah kudus ini yang mendengarkan firman-Mu bukan hanya sebagai pendengar saja, melainkan juga sebagai pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita mau buka Alkitab. Kita buka Kejadian. Nah, Kejadian itu di paling awal teman-teman. Yang paling awal sekali. Kejadian, ayo buka Kejadiannya. Punya siapa tuh? Punya siapa tuh? Punya siapa tuh? Punya siapa tuh? Makasih ya, buat kakak ya. Ayo udah peganglah. Bacalah. Kejadian, adik-adik kita buka Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50, angka besarnya 50. Cari 50, masih jauh. 43, buka lagi. Nah, ini dia. Sudah ketemu? Ayo, buka dulu kakak. Oke, sudah? Kejadian 50 Kejadian pasal 50 ayat 15. Angka kecilnya 15. Angka kecilnya 15.
Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Nah, kakak saja yang membaca Alkitabnya ya teman-teman, nggak apa-apa kan? Oke. Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Oke, didengarkan kakak. Nanti kakak tanya loh, siapa yang ada tokoh di dalam? Oke, dilihat Alkitabnya sambil kakak didengarkan. Ya, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Kristal sudah ketemu? Oke, dilihat ya, perhatikan. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Oke, sudah adik-adik sekolah minggu, hari ini kita bercerita tentang tokoh Yusuf. Tentang siapa namanya? Tidak ada suara. Tentang siapa namanya? Oke, siapa tokoh yang ada dalam cerita? Yusuf. Sekali lagi, siapa namanya Yola? Iya, siapa namanya nak? Yusuf. Siapa? Yusuf. Jangan main-main ya. Coba kakak kesini, kakak kan sudah besar kakak. Jadi contoh sama adiknya ya. Oke. Dah, nggak usah diganggu adiknya. Bagus duduknya. Nah, jadi Yusuf ini teman-teman adalah seorang laki-laki yang memiliki saudara. Nah, jadi Yusuf ini sangat jahat. Maksudnya saudara-saudara Yusuf ini sangat jahat kepada Yusuf. Kejahatan apa Kak Selvi yang pernah dilakukan ataupun yang dirasakan oleh Yusuf? Yusuf itu pernah dibuang dari keluarganya, dibuang dari rumah. Sudah sampai ayahnya berpulang meninggal, Yusuf itu tidak di rumah teman-teman, melainkan dia pergi ke negeri Mesir. Kemana? Bangsa Mesir. Nah, di sana dia diperbudak, dia juga mengalami di penjara teman-teman. Yusuf itu mengalami kesedihan, kesakitan akibat dari saudaranya. Tadi diapain aja Yusuf? Dibuang. Diapakan lagi Yusuf? Dipenjara. Padahal Yusuf ini sangat baik. Yusuf adalah seorang laki-laki yang sangat baik dan taat kepada perintah Tuhan. Nah, jadi suatu ketika terjadilah bencana kelaparan di tempat saudara-saudaranya tinggal. Jadi pada saat itu saudara-saudaranya pergi ke bangsa Mesir, ke Mesir. Mereka berjalan ke Mesir, tapi mereka tidak tahu bahwa Yusuflah yang menjadi pemimpin dari bangsa Mesir. Nah, di balik kesakitan, kejahatan
kebesaran yang dilakukan oleh keluarga Yusuf, Yusuf diangkat menjadi pemimpin, bahkan posisinya lebih besar dan lebih tinggi daripada pejabat-pejabat yang ada di Mesir. Berarti kalau misalnya Yusuf pemimpin bangsa Mesir, berarti kalau kita Indonesia apa yang pangkat paling tinggi? Ayo, pangkat paling tinggi di Indonesia apa? Sebagai apa? Siapa yang memimpin bangsa Indonesia? Presiden siapa? Pak Prabowo. Nah, jadi itulah yang dirasakan oleh Yusuf selama dia merasakan kesakitan itu. Dia diangkat menjadi seorang pemimpin. Jadi pada saat si Yusuf ini menjadi seorang pemimpin, teman-teman, dia itu menyambut saudara-saudaranya. Kalau kakaknya nanti nggak bisa awas ya, kakak suruh berdua di sini. Kalau misalnya mereka Yusuf itu akan mengangkat derajat daripada saudara-saudaranya dan akan melindungi saudara-saudaranya, mulai dari saudaranya, istri sampai anaknya. Nah, siapa yang di sini merasakan kekesalan atau kekecewaan pada saat di sekolah? Merasa kesal, merasa benci sama kawannya, pernah nggak di sekolah? Pernah. Kalau kita merasakan itu akibat dari apa? Kadang kawan suka jahil, apalagi kadang kawan suka apa? Nakal. Siapa yang pernah dinakali sama kawan-kawannya di sini? Misalnya diambil pulpennya, dijambak rambutnya, dipukul badannya, siapa? Iya, pernah, hampir semuanya pernah. Nah, jadi di sini adik-adik kita mau diajarkan untuk mengampuni. Dari tokoh Yusuf kita mau diajarkan untuk mengampuni. Siapa yang mau mengampuni temannya yang mencuri pulpen? Oke. Siapa yang mau mengampuni kawannya yang suka pukul-pukul tangan? Nah, jangan pula kan Nobi sudah main bola, dicekal kawannya, dicekal pula balik, ditonjok pula. Nah, itu tidak mencerminkan pribadi seorang Yusuf. Nah, jadi adik-adik, minggu ini kita diajarkan untuk dua hal. Yang pertama, mengampuni. Yang kedua, percaya pada apa? Percaya pada rencana Tuhan. Nah, coba dilihat, ada ayat yang sangat bagus. Dilihat di sini ya. Ayat 25. Ayat 20. Oh, salah. Kita lihat ayat yang 20. Lihat ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, coba kita garis bawahi kata Tuhan telah mereka-rekakan yang baik dengan maksud yang terjadi sekarang ini. Begitu juga dengan kita. Kalau misalnya kita dijahatin orang, misalnya ada yang mencuri pulpen, bisa aja kan dia mencuri pulpen kenapa? Dia tidak punya pulpen, tapi di balik kejahatan dia itu Tuhan mereka-rekakan hal baik apa? Kita tanpa sadar membantu dia mendapatkan alat tulis. Nah, jadi adik-adik, sekali lagi kakak tekankan, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari tokoh Yusuf. Yang pertama, mengampuni. Yang kedua, percaya kepada rencana Tuhan. Oke, sekali lagi, apa yang pertama? Yang kedua, percaya pada rencana. Iya, pintar. Nah, siapa yang mau mengampuni mulai hari ini? Siapa yang mau menonjok kawannya mulai hari ini karena dia nakal? Gak ada. Siapa yang mau percaya sama Tuhan
banyaklah kita dalam hidup mau mengampuni dan percaya akan rancangan-rancangan Tuhan Tuhan Yesus. Oke, amin. Ditutup Alkitabnya, lalu disimpan dulu Alkitabnya. Sebentar lagi kami mau pulang. Kiranya Tuhan berkati kami dalam perjalanan pulang
ini bersama-sama dengan kami. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Oke, silakan salam Mama Pendeta di belakang tuh. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu sama Mama Pendetanya. Selamat Minggu ya. Selamat Mama Pendetanya. Datang lagi ya. Datang lagi ya. Datang lagi ya. Ya. Oke.